dari bapak-bapaknya gitu kan. Hari ini saya belanja apa, nilainya berapa, uji pakai itu. Kalau ternyata lewat dari ukuran itu, biasanya anomali. Itu angka yang dibuat biasanya. Oke ya, ini ada Pak, pendekatan kayak gitu Pak. Jadi ada beberapa teknik Pak. Jadi ketika kita to-be-true, itu kita cari teknik untuk membuktikan itu. Dan satu lagi itu ada teknik yang disebut dengan hubungan data, tetapi ada juga hubungan tidak langsung dengan yang lain. Kalau tadi ini kan hubungan langsung ya Pak, tapi nanti ada hubungan tidak langsung. Misalnya hubungan tidak langsungnya apa? Curah hujan. Laporan pica, oke. Laporan sini, oke. Terus Anda dapat laporan curah hujan. Tapi Anda lihat aneh di pica. Ketika curah hujan yang begitu nggak normal, kok dia laporannya dengan banyaknya genangan kayak gitu-gitu aja, jangan-jangan laporan picanya jangan. Padahal hubungan datanya sudah cukup oke, menurut Anda kayak gitu kan? Ya, tapi ketika kita pakai data pendukung curah hujan, kita jadi lihat ada yang aneh. Ketika yang lain dengan curah hujan ini, nah itu yang sulit. Nah, maka ada teori kalau itu Pak, nah itu jadi ngomong teori lagi. Teorinya namanya Kepner-Tregoe. Kalau di googling atau di ChatGPT, tolong bagaimana cara menganalisis ketidakwajaran itu namanya Kepner-Tregoe. Ya. Itu analisis mendalam ketika data itu terasa begitu-begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaan. Jadi Pak, saya itu ada tim saya, itu dia data analis kredit di bank. Bukan data analis kredit, tapi dia data analis untuk fraud di bank sama di Kaspe. Jadi di sana itu Pak, Anda itu dimodelin Pak. Jadi, ada orang melakukan kredit, dia di profiling kredit ini, dia pegawai PTPN, terus seluruh pegawai PTPN dikumpulkan, terus yang pegawai PTPN yang kredit dikumpulkan, terus bagaimana mereka habitnya, transaksinya kayak apa, terus dianalisis, terus mereka punya pola. Kalau orang PTPN kayak gini polanya. Terus ketika ada orang PTPN dia kredit, kok dia nggak ngikutin pola itu, berarti orangnya ada yang aneh. Gitu. Ya itu nanti akan ditarget. Jadi sampai seperti itu Pak kalau di dalam. Jadi, nah kalau pengujian pakai saya lupa nama basis aplikasinya itu bisa dimasukkan data diuji terus nanti tidak aneh itu muncul di luar seperti itu. Oke, gimana ada pertanyaan terkait analisis proses bisnis? Saya nggak satu persatu dulu ya. Udah paham kan berarti analisa proses bisnis? Ini kebetulan contoh kelompok satu bagus, nggak enak saya. Nggak perlu saya yang capek-capek kan. Ketika nanti ngomong semua terus saya yang menyusun tadi sudah cukup bagus. Kita tinggal tingkatkan aja. Jadi nanti ini akan jadi template untuk misalnya metodenya akan jadi template untuk teman-teman sehingga nanti analisa proses bisnis bisa berjalan dengan baik. Oke, ada pertanyaan nih Pak terkait dengan audit operasional, langkah-langkahnya gimana, cukup berbeda? Silakan. Iya. Mendapati 3 misi NPN yang sama, dan ini sama-sama yang tertinggi seperti itu. Apakah juga pada risiko dengan seperti itu atau eksesnya lebih terlebih dahulu? Biasanya itu kan sama Pak. Kalau udah sama, berarti kan kita akan cari ya. Betul Pak. Tapi yang pertama biasa dilakukan adalah berapa budget untuk setiap langkah itu yang paling besar. Jadi itu dulu. Jadi mana nih cost yang paling besar? 3 activity mungkin nilai RPN-nya sama, tetapi cost dari activity pertama itu 3 kali lipat daripada sebenarnya kita pilih yang cost-nya besar dulu sih Pak. Oke ya, biasanya kayak gitu. Lalu baru yang kedua adalah yang tadi itu kita melihat detection-nya itu Pak. Nilai detection-nya ini seperti apa? Jadi kadang detection itu kan karena kita merasa judgement-nya kan lebih terasa judgement-nya kalau detection. Tapi kalau severity atau apa kan bisa memiliki kesamaan pandang sama waktu Indonesia kan kita bisa memiliki cara pandang. Tapi jadi seperti itu. Oke, ada lagi Pak? Kalau enggak saya akan mempreview terkait dengan review keuangan. Mampu nggak ya? Mampu Pak.
yang kedua saya akan atau pilihannya gini, saya akan pilihan review yang review laporan keuangan atau membahas tentang klasifikasi temuan, klasifikasi dan penyebab temuan. Klasifikasi.